Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semeton CNS. Kembali lagi di CNS episode 196. Wow, lagi 4 episode Pak Charlie untuk 200. Makan-makan gak nih Pak Charlie? Spill dong, ada makan-makannya nggak? Aduh, pokoknya episode 200 harus Dinda lagi ya yang jadi hostnya. Booking dulu. Takutnya ntar nggak dapet slot kita guys. Oke, di pagi kali ini kayaknya agak mendung, tapi anginnya kenceng banget. Mendung tapi anginnya kenceng. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan karena tadi pas Dinda lewat depannya asrama haji tuh rame banget. Jadi kalau teman-teman yang mau lewat sana, hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Daripada ngebut-ngebut terus nggak nyampe, malah nyampenya ke rumah sakit, kan lain ceritanya nanti. Oke, di CNS kali ini Dinda kedatangan narasumber yang ada di sebelah kirinya Dinda, teman-teman bisa lihat kan. Tapi kalau kata pepatah tuh tak kenal maka Taruh. Tak kenal maka taruh, kata bapaknya. Tak kenal maka tak tahu. Jadi kita harus kenalan dulu dong. Kita kenalan dulu. Bapak namanya siapa? Beli lilin ke Kediri, kenalin nama saya Andri. Oke. Di BNN mana nih? Di BNN Kota Mataram. Sebagai? Saya staf rehab sih. Staf rehab. Campur-campur ya. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak rehabilitasi itu apa? Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman harus nonton episode-episode sebelumnya karena itu udah dibahas sama Dinda dan narasumber Dinda yang sebelumnya. Oke, di kali ini podcast ini kita bakalan bahas tentang IBM. Pasti Semeton CNS ini masih asing tuh. Apa sih IBM itu? Jadi IBM itu intervensi berbasis masyarakat. Tapi Dinda cuma tahu kepanjangannya aja sih IBM itu apa. Dinda nggak tahu sebenarnya IBM tuh sebenarnya seperti apa sih dan kayak gimana IBM itu diberlakukannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton terus sampai selesai. Nggak boleh di skip, nggak boleh dicepetin karena informasi-informasinya bakalan kita sampaikan saat ini. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi Pak, IBM intervensi berbasis masyarakat itu seperti apa? Jadi IBM ini sebenarnya salah satu produk rehabilitasi lah. Jadi sesuai dengan namanya memang IBM ini intervensi di bidang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang kalau dulu mungkin Mbak Dinda kenal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah ini dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Jadi masyarakatnya yang berkegiatan di sana. Nah, jadi IBM ini juga kalau dibilang sih dia bentuk minimal dan ambang batas rendah. Jadi dia gampang diakses, kemudian tidak butuh banyak persyaratan. Jadi itu, Mbak Dinda. Oh, berarti kalau dari masyarakat, oleh masyarakat, terus untuk masyarakat, berarti itu semua yang melakukannya itu masyarakat? Yang melakukan masyarakat. Jadi kalau boleh kita cerita sedikit ya, flashback bahwa latar belakang IBM ini sebenarnya 2019 itu jadi UNODC memberikan fakta bahwa ada 13% atau 35 juta penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia. Nah, dari 35 juta itu, dari 7 orang tuh hanya 1 yang udah mendapatkan layanan rehab. Okay. Nah, kemudian di tahun yang sama, di 2019 itu BNN kerjasama dengan LIPI mengadakan survei, jadi penyalahguna. Berapa sih nih yang ada di Indonesia? Nah, berdasarkan survei itu yang meningkat justru yang coba pakai. Jadi coba pakai yang kalau boleh terselidiki datanya, takutnya salah. Yang pernah pakai minimal 1 kali lah seumur hidupnya itu 2,4%. Jadi 240 di antara 10.000 orang. Wow, lumayan. Nah itu atau kalau ditotalkan 4,5 juta lah. Nah, sementara kalau yang sudah pakai yang baru setahun itu 1,8%. Jadi 150 dari 10.000. Nah, yang coba pakai, yang istilahnya rekreasional itu kan nggak butuh rawat inap, karena dia kan baru pakai nih, nggak butuh rawat inap. Kemudian nggak butuh yang istilahnya ke BNN lah. Nah, jadi dari hasil itu makanya BNN itu berinisiatif bahwa kenapa nggak dibuat justru yang lebih gampang, yang nggak, ya kan serem tuh. Sekarang IPWL di sini lah, nggak usah di jauh-jauh.
Di BNN Kota Mataram agak serem. Iya. Di BNN Provinsi juga. Iya. Karena beritanya nangkep-nangkep aja. Benar. Kemudian di Rumah Sakit Jiwa. Banyak orang berangkat, ih ngapain kan saya nggak gila Pak. Iya, Saya cuma pakai. Nah terus yang ketiga di Bayangkara. Nah akhirnya dibikinlah suatu intervensi yang berbasis ke masyarakat. Seperti itu. Oke. Wow, ternyata Dinda baru tahu sih sebenarnya IBM ini, karena kan taunya tuh kayak rehabilitasi aja yang banyak orang-orang apa ya, yang banyak dikasih tahu tuh kayak rehabilitasi. IBM nih kayak masih awam gitu mungkin buat teman-teman nonton CNS. Terus kalau misalkan kita IBM, itu apa aja yang dilakukan? Jadi IBM ini fokusnya kita ke pengguna yang masih baru, yang masih tahap rendah. Jadi kalau dia misalnya tahapnya sudah agak menengah atau ke atas, ya silakan dirujuk ke KPWL, bisa ke BNN, bisa ke Rumah Sakit Mutiara Sukma, misalnya seperti itu. Jadi biasanya ada tahap-tahapannya Mbak Dinda. Awal-awal memang kita pasti akan sosialisasi dulu nih ke misalnya karena ini IBM itu adanya di Desa Bersinar. Jadi kita akan berkolaborasi dengan P2M saat ini. Jadi P2M itu menentukan bahwa desa ini desa bersinar. Kita di BNN itu setahun itu ada 2 desa bersinar. Nah, mungkin kalau di BNN itu, kalau di BNN Kota Mataram tahun ini kita adanya di Cakra Barat dan di Gomong. Jadi penentuan desa bersinarnya dari P2M setelah ditentukan, baru itu kita kumpulin orang-orang. Jadi kami undang yang Lurah Gomong, Lurah Cakra Barat, kemudian puskesmasnya, karena nanti IBM itu akan, kalau sakit kan nggak bisa dia pasti akan merujuk ke tempat kesehatan. Kita undang dari puskesmasnya, dari pemangku adanya segala macamnya. Kita sosialisasi nih bahwa besok nih akan ada IBM nih. Kita jelaskan IBM itu apa, prosesnya segala macamnya. Nah nanti baru kita tugaskan ke Pak Lurahnya, silahkan mencari agen-agen perubahan namanya. Jadi agen perubahan. Jadi silahkan bisa dari tokoh masyarakat, misalnya kepala lingkungan, atau pemuda-pemuda yang misalnya dari ini apa sih kalau yang pemuda itu biasanya? Karang Taruna. Ya, bisa dari Karang Taruna. Nah, yang nantinya akan dia sebagai ujung tombak kami yang ada di masyarakat. Karena gini, kalau orang kan, misalnya nih, kalau orang ngerokok kan, kalau kita yang ngomong orang BNN ngerokok, jangan usah ngerokok kan agak gimana ya rasanya. Nggak bakalan mau didengar juga. Kayak nggak usah ngerokok. Ya apaan sih, ngapain dilarang? Beda dengan kalau misalnya temennya nih yang ngasih tahu, kamu tuh nggak rokok tuh kayak gini bahaya. Nah, kita pengennya seperti itu. Jadi dia lebih dekat, nggak harus yang, kalau ke BNN kan daftar dulu dan segala macam. Kalau teman-teman yang ngomong gitu, mungkin lebih efektif. Makanya keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan IBM ini. Benar sih. Karena untuk masyarakat tuh kayak kalau dari orang atau dari apa ya, bisa dibilang dari sebuah instansi yang ngasih tahu tuh kadang emang nggak mau ngedengar. Karena kayak di kalangan kuliahan aja, kalau misalkan dosen yang ngomong aja belum tentu mau didengar, tapi kalau temennya yang ngomong tuh kayak ayolah, pasti kayak ya udah gitu. Akhirnya mau temen nongkrongnya, lebih teman-temannya. Terus kalau tujuannya IBM ini ada tujuan khususnya nggak? Kenapa diadakannya IBM itu sendiri? Tujuannya pasti memberikan intervensi atau layanan rehabilitasi bagi ini kalian yang istilahnya kayak tadi resiko rendah, yang memang tidak tercover oleh kami misalnya. Karena biasanya kalau resiko rendah ini sama kayak orang sakit kan. Orang kalau belum sakit banget itu belum mau. Nggak mau istirahat. Apalagi ini resiko rendah kan, dia pakai cuma 1 kali seminggu, belum ada istilahnya, belum ada masalah keuangan, belum ada masalah kesehatannya, belum ada. Nah, intinya yang seperti itu bisa ditemukan oleh ya orang sekitarnya itu. Gitu. Jadi itu yang kami latih. Jadi setelah ada tadi selanjutnya setelah ada SK-nya itu, kami akan berikan pembekalan. Hanya pembekalan selama 3 hari biasanya. Nanti kami ajarkan tuh secara screening, hanya screening aja. Screening bahwa menentukan gimana tingkat keparahannya. Jadi kalau dia misalnya nanti setelah di screening oleh agen perubahan itu dia rendah, bisa ditangani. Kalau dia misalnya berat, dirujuk ke kami. Oke. Sasaran-sasarannya nih kan tadi dibilangnya tuh orang-orang sekitar, bisa dari mungkin dari Karang Taruna. Kalau misalkan sasarannya tuh apakah keluarga tuh bisa termasuk menjadi sasaran? Bisa. Jadi sasaran itu nggak hanya penyalahgunanya aja.
Yang pertama pasti penyalahguna yang menggunakan. Kemudian yang kedua keluarga, karena kan yang terdampak juga keluarganya nih. Iya sih benar. Yang terdampak keluarganya, terus bagaimana nanti dia menghadapi orang dengan penyalahguna itu, kan beda-beda. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pasti pemangku-pemangku yang di sana. Betul. Ya lurah lah, lingkungan, karena kan ini yang akan melakukan itu masyarakat. Otomatis kan butuh dana, butuh tempat. Nah, memang harus izin dengan lurahnya, kepala lingkungannya, seperti itu. Pasti sesuai. Jadi biar, karena ini kan untuk kemudian kita bersama nih, tanggung jawab penyalahgunaan narkotika ini kan masalah kita bersama, bukan masalah BNN saja. Jadi masalahnya dari kepentingan, mungkin dia bisa bikin untuk tempatnya, atau mungkin ada dana-dana yang dari kelurahan atau dari desa yang bisa diakomodir ke kegiatan IBM. Seperti itu. Kan juga tadi Bapaknya bilang ada namanya Desa Bersinar nih. Betul. Gimana sih caranya kita bisa tentukan kalau desa ini nih bisa nih untuk kita nuin kegiatan IBM, itu ada kriteria-kriterianya tersendiri nggak? Pasti ada, karena penentuan Desa Bersinar itu kerjasama BNN dengan Kesbangpol. Jadi BNN setelah memetakan, kita berdiskusi dengan Kesbangpol, nanti dari Kesbangpol yang menunjuk desa tersebut atau kelurahan tersebut. Nah, jadi memang bersinergitas, kita nggak bisa menentukan sendiri. Nah, jadi Desa Bersinar itu bukan desa yang paling banyak pemakainya gitu, nggak hanya itu saja. Dilihat juga dari aktif nggak masyarakatnya, kemudian ada nggak penyalahguna. Jadi masing-masing bersinergi seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti kalau misalkan desa kalian tuh terpilih sebagai Desa Bersinar, bukan berarti desa kalian tuh banyak penggunanya. Tapi ada alasan-alasan lainnya. Nggak boleh langsung negatif thinking ya teman-teman. Oke. Terus untuk di IBM sendiri nih ada ruang lingkupnya kah? Ada pembagian-pembagiannya lagi kah? Atau gimana? Oke, secara garis besar bisa dibagi menjadi 3, Mbak. Yang pertama itu pembentukan IBM. Jadi di pembentukan itu tadi termasuk sosialisasi tadi, karena kan kita berkegiatan di masyarakat nih, pasti masyarakat akan nanya kan, ketua RT-nya pasti akan nanya, loh ada apa kok ini orang kumpul-kumpul, karena kegiatannya biasanya di malam hari, karena pagi-pagi kadang-kadang ada yang sekolah, ada yang kerja, nah itu harus ada izin, minimal kepala lingkungan tahu bahwa kita berkegiatan semacamnya, ada sosialisasi. Kemudian ada kegiatan, nah kegiatan IBM ini ada yang seperti tadi itu, ketika dia sudah screening, kemudian ada kliennya, nah bisa dilakukan kayak itu, ada kunjungan diri lah, ada dan segala macam banyak kegiatannya. Kemudian ada layanan IBM itu. Layanan IBM itu yang ada bina lanjut namanya nanti. Dan nanti segala macam nanti ya. Kita bakalan kita fokus ke pembentukan dulu. Kita bahas satu-satu dulu. Oke, karena tadi yang pertama dibilang ada pembentukan IBM. Berarti pembentukannya nih tahapannya gimana aja? Biasanya kita bagian P2M itu akan mengundang dari kayak tadi Kesbangpol untuk merapatkan nih tahun ini kita Desa Bersinar di mana nih? Dari situ dulu. Untuk nentuin. Untuk nentuin. Jadi setelah ada penentuan Desa Bersinar dari P2M, kemudian P2M akan koordinasi dengan kami bahwa nih Desa Bersinar ini tahun ini yang ini. Maka kami berkewajiban di rehabilitasi mengundang lagi nih kepala lingkungan, lurah yang berada di Desa Bersinar itu. Tadi ada rapat. Jadi sudah ada rapat, kemudian akan kami minta nih Pak Lurah siapkan 5 orang, biasanya 5, satu IBM itu 5. Nah, jadi 5 agen perubahan lah yang dianggap mampu nanti berkontribusi di masyarakat. Setelah ada SK penetapan dari lurahnya, barulah kami akan mengundang nih yang ada di SK itu. Mengundang ke kelurahan, kita rapat lagi, kita jelaskan, kemudian kami berikan pembekalan selama 3 hari. Nah, jadi itu masih termasuk di pembentukan IBM. Nanti setelah di pembekalan itu, kemudian nanti ada setiap IBM itu nanti akan memetakan. Jadi dipetakan tuh nanti rumah sakitnya di sini berapa, puskesmas ada enggak, sekolahnya ada apa enggak. Karena nanti mungkin siapa tahu kan kliennya butuh untuk ke sekolah misalnya, yang seperti itu. Nah itu harus dipetakan tuh. Kalau perlu penyalahgunanya berapa, kalau memang tahu bandarnya berapa kan yang tahu mereka. Jadi dipetakan, setelah dipetakan baru kita ke kegiatan IBM seperti itu. Oke.
kan tadi pembentukan IBM. Nah itu ada nggak sih kayak syaratnya atau prinsip-prinsipnya saat mau membentuk sebuah IBM itu? Kalau prinsip IBM kalau bisa dibilang ada 4. Jadi pertama kesetaraan. Jadi memang orang yang akan jadi klien dengan si agen pemulihan ini setara jadi. Jadi dia sama-sama anggota masyarakat. Kemudian yang kedua partisipasi. Jadi memang masyarakat, jadi penentuan kegiatan itu memang dari masyarakat. Dia kapan rapatnya, kemudian kliennya seperti apa nanti dari masyarakat dia. Kemudian keswadayaan dan kemandirian. Karena memang yang tadi saya bilang itu pure dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat yang memang butuh masyarakatnya yang istilahnya turun tangan seperti itu. Kemudian yang terakhir berkelanjutan dengan pastinya. Jadi karena kami kan tiap tahun itu berbeda-beda. Diharapkan begitu kami tahun depan pindah, dia kan berkelanjutan itu terus. Jadi mandiri dia, nggak harus mengandalkan BNN lagi deh, seperti itu. Berarti itu IBM tuh selama 1 tahun ya di desa itu? Setahun di desa itu. Selama 1 tahun itu dan tetap diawasi dari pihak BNN? Ya, BNN nanti di awal pasti memberikan pembekalan. Kemudian nanti di tahap-tahapnya ada tahap untuk lanjutnya. Jadi kita kan ngelihat juga nanti ada tahap pertama, tahap kedua, biasanya 2 kali. Oh gitu. Kirain tuh nggak yang dalam jangka waktu 1 tahun, kirain kayak berapa bulan aja gitu kegiatan IBM-nya. Ternyata 1 tahun. 1 tahun. Kalau mau di ringnya sebenarnya kegiatan IBM itu hanya 4 bulan. Dari awal screening, di itu minggu pertama biasanya sosialisasi dan segala macamnya, dan minggu kedua sampai ke-8 biasanya itu baru kegiatan. Nah nanti terminasinya atau sudah selesainya itu di bulan ke-4 biasanya. Tergantung misalnya mulainya Agustus, September, Oktober, November itu sudah selesai biasanya seperti itu. Kan dan ada target juga. Kami kalau di IBM itu, kalau di Mataram itu targetnya 1 IBM itu 5. Jadi masing-masing AP itu 1. Jadi diharapkan nanti dari 2 IBM ini ada 10 klien yang kami akan jangkau. Lebih boleh, lebih bagus lagi. Berarti kayak minimalnya gitu? Ya, minimalnya 10. Oke. Terus kan selanjutnya tuh ada kegiatannya. Kegiatannya ini apa aja? Boleh misalkan kegiatannya kayak apakah kegiatannya itu kayak kegiatan santai-santai yang apa ya bahasanya kayak nggak yang terlalu formal banget ya kegiatannya atau gimana untuk kegiatan dari IBM ini sendiri? Oke. Terima kasih. Kalau kegiatan IBM seperti yang saya bilang tadi ada 3. Ada sosialisasi. Jadi ini yang melibatkan masyarakat, Mbak Dinda. Yang tadi itu biasa di sosialisasi yang formal, misalnya seperti di kantor lurah itu kami undang semua kepala lingkungan. Kemudian yang tadi itu dari stakeholder-stakeholdernya. Kemudian ada yang informal. Nah, kayak kemarin misalnya saat 17 Agustus tuh bisa diundang, gitu. Bisa sosialisasi di sana bahwa di kampung kita ini sekarang ada IBM loh. Saya agen perubahannya. Kalau ada ini silahkan ke kami. Karena jelaskan juga nanti kalau rehab itu kan rahasia dan segala macamnya. Karena nggak selamanya orang mau ditahu gitu kalau dia lagi rehab gitu. Nah, jadi nanti biasanya orang apinya itu nanti kita di rumah atau nggak di mana gitu. Itu. Apalagi kan statement orang-orang ke yang pakai stigma kita masih tinggi. Nah itu yang kita jaga. Tadi ada satu yang lupa Dinda tanyain. Gimana caranya kita bisa menentukan kalau dia nih bisa atau dia nih cocok untuk jadi agen perubahan? Seseorang itu cocok jadi agen perubahan. Ada kriterianya kah atau gimana? Sebenarnya sih kita waktu rapat dengan atau waktu asistensi dengan Pak Lurah karena dia yang memberikan SK, biasanya kita kasih tahu bahwa agen perubahan ini kalau bisa yang memang aktif di masyarakat. Jadi bukan yang dia orang yang ini, jadi dia aktif bisa kayak tadi itu bisa di kepala lingkungannya misalnya yang dia tahu problematika di lingkungannya sendiri, atau enggak misalnya karena tahu nih yang masih muda, biasanya kan masih muda itu gitu semangat dia. Biasanya semangatnya tinggi banget. Biasanya dari itu sebenarnya ditentukan. Nah, kemudian dilanjut tadi kegiatan IBM itu ada 3. Yang pertama sosialisasi, kemudian ada pemetaan. Jadi pemetaan itu nanti dipetakan tuh bahwa apa aja nih yang di lingkungan ini ada. Oh, misalnya di rumah sakit, jadi nanti kalaupun ada mau dirujuk, silakan bisa rujuk ke sana. Karena tadi kita sudah undang orang yang dari puskesmas, dari rumah sakit itu, jadi udah tahu nih, oh ini rujukan IBM nih. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ya penjangkauan. Penjangkauan itu agen,
kan kliennya itu bisa dari tiga. Yang pertama itu memang orangnya datang sendiri. Jadi dia begitu, oh ini ada agen IBM nih, dia datang. Yang kedua memang dia tahu dari penjangkauan, jadi agen perubahannya yang ke rumahnya. Saya lihat kamu gini-gini, itu yang kedua. Sama yang ketiga mungkin nanti jadi orang-orang yang dulu pernah rehab di BNN, kemudian bina lanjutnya rolloutnya di sana. Kan dipantau juga sama agen perubahan kan. Terus selanjutnya layanan IBM. Tadi hampir mau kesepil tuh. Layanan IBM. Layanan IBM ini seperti apa? Kalau layanan IBM itu ada dua. Ada layanan wajib, ada layanan pilihan. Kalau layanan wajib ini itu seperti KIE. Jadi komunikasi, informasi dan edukasi. Sama keterampilan hidup biasanya. Itu wajib kita lakukan. Nah, biasanya nanti tergantung dari kliennya itu. Misalnya saya butuh yang vokasional, misalnya kita undang nih orang yang bisa memberikan vokasional kliennya itu, jadi diajarkan cara bagaimana. Kemudian misalnya saya butuh yang tentang kesehatan, bisa kita undang orang yang mengerti bagaimana hidup sehat dan segala macamnya. Itu di layanan yang wajib. Kemudian kalau layanan pilihannya, di situ ada yang pertemuan kelompok dukungan teman sebaya misalnya. Jadi ini nggak harus wajib, ada bagus nggak juga nggak apa-apa. Misalnya dia nggak ada yang sebaya kan nggak bisa tuh. Nah, kalau misalnya kebetulan dia memang dia masih muda kliennya dengan masalah yang sama, masalah anak muda biasanya kita undang. Kemudian ada pencegah kekambuhan biasanya seperti itu. Berarti kalau yang wajib ini mungkin bisa dibilang yang diajakin tuh kayak yang emang dari orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Berarti kalau yang pilihan nih kayak ya udah siapa entah teman sebelahnya. Kalau kebetulan dia misalnya dengan masalah yang sama, umurnya sama, bisa kita kumpulkan. Jadi dia menyelesaikan masalah dengan secara kelompok seperti itu. Tadi tuh kita udah hampir menyebut namanya bina lanjut. Nah, teman-teman pasti penasaran nih bina lanjut nih apa? Kenapa tadi di-cut? Kenapa tadi dibatalin ngobrolan tentang bina lanjut? Sekarang kita bahas. Bina lanjut itu seperti apa? Apakah tindak lanjutnya dari IBM atau gimana? Jadi sesuai dengan namanya, bina lanjut ini istilahnya di tahap akhir, Mbak Dinda. Jadi layanan klien yang sudah selesai, baik itu selesai dari IBM, kegiatan IBM, atau enggak selesai dari rehab. Jadi misalnya kebetulan klien kami ada di tempat Desa Bersinar itu. Jadi kami bisa kasih tahu nih bahwa ini ada klien kami sudah selesai, silakan dilakukan bina lanjut. Jadi kita ukur karena kan kami kalau di BNN itu ranahnya kami hanya mengukur kayak kualitas hidup misalnya. Jadi kita ukur kualitas hidup dia sebelum rehab, apakah berubah setelah rehabilitasi. Jadi ada 2 kali kami ukur di depan sama di akhir. Itu. Untuk tahu ya gimana ada perubahan apa enggak di dirinya. Karena nanti di awal saya lupa bahwa di awal itu selain screening juga dilihat itu biasanya ada roda kehidupan namanya. Jadi ada apakah dia bermasalah di asmaranya kah, apakah di keuangannya kah, apakah di hubungan keluarga. Jadi sebagai catatan jadi untuk apinya, oh ini anak ini bermasalah misalnya di kesehatannya, tadi bisa dia rujuk atau dia bermasalah misalnya di pekerjaan, maka dia akan nanti ada vokasional diundang seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, untuk bina lanjut sendiri yang melakukan ini siapa? Yang melakukan dari BNN. Dari BNN teman-teman. Kirain dari agen apa tadi? Agen perubahan. Iya, kirain dari agen perubahannya juga nih yang mengajar dari bina lanjut yang tadi untuk mengukur kualitas hidup itu karena memang khusus dari kami. Tapi yang bisa dilakukan hanya di dalam API di bina lanjut adalah pemantauan. Dari itu. Jadi ada pemantauan, kemudian pendampingan dan pemulihan pasti. Karena kan yang akan mantau di sekitar itu dia sendiri, dilihat nanti. Dia apakah dia terminasi apa enggak seperti itu. Gitu Semeton CNS. Daripada semeton CNS nih kan kadang banyak tuh yang kayak udah mungkin nggak sadar nih udah nyoba terus kayak pas sudah sadar tuh kayak bingung kan ini harus diapain nih biar saya tuh nggak nggak terjerumus lagi. Tapi apakah Desa Bersinar ini bisa dapat 2 kali di desa yang sama kah?
atau tidak? Atau hanya sekali aja untuk desa itu? Untuk desa bersinar sebenarnya itu nanti ranahnya ke P2M sebenarnya. Oh iya. Iya. Jadi kalau kita desa bersinar itu Mungkin ini bisa nih kita bilang Pak Charlie, mungkin bisa nih selanjutnya kita bawa P2M nih Pak Charlie, penasaran nih kita sama desa bersinar. Tentang desa bersinar bisa. Apa aja yang di desa bersinar seperti itu. Iya gitu. Ternyata IBM nih teman-teman Semeton CNS nih masih awam dengan itu. Dinda aja baru tahu kalau ternyata IBM ini berbeda dengan namanya rehabilitasi. Ya oke. Jadi IBM itu intinya bahwa yang kliennya itu dia resikonya rendah aja. Itu aja. Yang masih tahap-tahap coba pakai atau baru rekreasional sekali seminggu misalnya. Nah, itu kan yang Chris bilang tuh kan jarang ada yang mau karena belum ada masalah nih. Nggak ada ngerasa apa-apa gitu. Dirinya belum ada merasa perubahan di dirinya, belum ada perubahan di pikiran atau mentalnya. Jadi kayak ya saya aman-aman aja gitu, ngerasa gitu. Oke, ini terakhir nih untuk statement atau closing dari Bapak sendiri. Gimana nih buat Semeton CNS yang lagi nonton? Oke. Untuk semua Semeton CNS, satu kata aja sih, rehab yuk. Karena rehab itu tidak seserem yang diomongin orang. Jadi sudah rahasia, apa-apanya gratis, dijamin kerahasiaannya. Itu aja paling. Kami tunggu di BNN Kota Dan rehab tuh tergantung balik ke pengguna lagi kan? Siap. Jadi nggak usah nunggu ditangkap polisi dulu, nggak usah nunggu diputusin pacar, dicerai istri. Jadi yuk ke BNN. Menyenangkan kok, nggak seserem yang dibayangin. Itu. Selama kalian datangnya karena kemauan sendiri, aman kok pasti. Daripada keciduk sama polisi malah jadi bingung. Jelek tuh kan, jadi kayak kecontreng gitu namanya kalau wah ini pakai narkoba nih, mending udah bawa iya lagi di kampung. Sebulan-bulan tuh namanya diomongin. Bener, bisa jadi bahan topik, bahan gibahnya ibu-ibu itu biasanya tuh kalau kayak gitu tuh. Oke, Semeton CNS, makasih banyak buat Semeton CNS yang udah nonton. Makasih juga Bapak udah menjadi narasumber kita sudah diundang di pagi ini. Kita jadi dapat wawasan baru lagi tentang IBM selain yang rehabilitasi ya kan. Teman-teman taunya kayak rehabilitasi, kalau rehabilitasi itu serem. Ternyata ada yang namanya IBM yang bisa dibilang nggak seserem itu, malah nggak serem sama sekali IBM. Jadi kayak, pilihan lah. Iya. Ya, jadi nih kalau misalnya kalau takut ke BNN ke IBM aja gitu. Iya, bisa tuh daripada kalian takut ke BNN, yakin Dinda pasti teman-teman Semeton CNS sih tahu. Bukan tahu sih, takut nih ke BNN tuh karena takutnya tuh ntar langsung ketangkep. Terus langsung direhab. Terus orang BNN itu manis-manis loh. Iya. Apalagi kadang orang-orang tuh bilang direhabilitasi itu sama kayak kita di penjara. Padahal kan tidak ya Pak ya. Kita nggak di penjara. Bahkan dirawat inap pun nggak ada itu kekerasan seperti itu dan segala macam itu nggak ada. Tuh untuk Semeton CNS. Jadi nggak usah takut untuk datang ke BNN. Dan ini terakhir dari Dinda buat Semeton CNS yang merasa dirinya udah pernah nyoba narkoba atau mungkin yang lagi make tapi masih jangka pemakaian yang nggak terlalu sering atau nggak sering-sering banget, bisa langsung bawa diri kalian ke BNN, entah itu BNN kota ataupun BNN provinsi. Itu bakalan terjaga semua kerahasiaan kalian, dari nama kalian, mungkin apa aja yang kalian pakai selama penggunaan itu bakalan dijaga. Daripada makin lama nanti efeknya ke diri kalian sendiri. Masa mau masa depan kalian tuh rusak gara-gara pakai narkoba kan? Nanti nggak bisa kalian nikah sama pacar kalian kalau kalian kena narkoba tuh jelek nanti. Oke, teman-teman CNS, sekian untuk podcast pagi kali ini. Hati-hati di jalan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tinggal, bye-bye.